jantung bersinar, lambangnya jantung itu nggak ada yang lambang yang lain, sebenarnya mengajarkan kepada diri kita mengenali jati dirimu, maka kau di BSHT. Di samping kita itu ngerukunno pasituluran, tapi di BSHT juga ada yang namanya setia hati, dan lambangnya adalah lambang jantung bersinar. Ya, orang BSHT mengajarkan kepada kita bukan hanya pandai berolahraga, pencak silat, kesenian, tetapi di BSHT juga mengajarkan masalah kerohanian. Jadi olah rasa. Lambang jantung bersinar itu sebenarnya melambangkan batin kita, bagaimana batin kita bisa bersinar. Sebabnya wong ora guru cuma bisa pandai olahraga tapi tidak dibarengi dengan yang namanya olah rasa, akan muncul kesombongan. Ibarat HP, ada hardware, ada software, perangkat keras, perangkat lunak. Sekarang HP mereknya api, bagus, harganya jutaan, perangkat kerasnya terlihat, tetapi kalau softwarenya, perangkat lunaknya remek, apa fungsinya HP yang bagus? Begitu juga manusia, kalau dia itu menjadi orang yang tampan, mempunyai kedudukan, jadi wong sing sugih, jadi wong yang hebat secara tata lahir, tetapi kalau tata batinnya rusak, ya itulah bangkai berjalan. Yang nggak tahu peraturan halal haram, waktu aspal kadek soal pacul sini kali akhirnya ditalionya ngekal tadi. Makanya di PSHT kerohanian sebenarnya ini mengajarkan kepada kita menjadi orang yang selalu mengenal akan jati diri. Sentral manusia itu bukan terletak pada luar tapi pada dalam. Sampai Rasulullah menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging tersebut bagus, maka akan bagus seluruh anggota badan manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu jelek, maka seluruh anggota badan manusia juga akan buruk. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Nah, hati di sini ada hati jasmani, ada hati rohani. Hati jasmani apa? Jantung. Fungsinya apa? Mompa peredaran darah. Hati rohani latifah lembut, ada sifat-sifat robaniyah, ada sifat-sifat ketuhanan. Fungsinya apa? Membentuk karakter perilaku manusia, berakhlak ataupun tidak, kalau bahasa kita, berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebenarnya kajiannya. Maka yang kita cari di BSHT adalah hati ruhani. Kalau hati jasmani, jantung ada expirednya. 30 tahun jantungnya mandek, mati. 40 tahun mandek, mati. Makanya batin ruhani inilah yang akan menghantarkan kita kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mengenal jati diri kita awalnya. Sopo siapa? Secara akal, tanganku, telingaku, kakiku, ya kan, rambutku, coba kita tarik pada pengenalan jati diri. Tanganku obah, sing obah nuso. Makanya kalau di Muqaddimah kan istilahnya kita mencari sang mutiara hidup bertahta sesuai kodratnya masing-masing. Ngono. Kodratnya menungso itu apa? Siji, hidup. Loro, hina. Itu kodrat kita. Kita mungkin sifat hina, mungkin aib kita ditutupi oleh Tuhan, dan kita semuanya yakin setiap orang punya sesuatu yang rahasia. Umpama diodal umpama tahu wujui mulu diodal lambene suwek kabeh wong sak jagat. Itu loh. Kita juga tempatnya salah. Manusia lah salah. Siji menungso bodoh kayak sapa apa. Kita kaya yang buat kaya siapa? Kita pandai sing pinter sapa? Bahkan harta materi pangkat finansial yang kita miliki itu gak pantas kita akui itu milik kita. Sebenarnya adalah milik Tuhan yang Maha Esa.
Manusia itu sifatnya bodoh, makanya belajar bodoh sausih pintar itu yang sulit. Belajar bodoh setelah kita pandai itu sulit. Makanya kalau secara pemahaman kodrat kita manusia yang begitu salah, begitu bodoh itu nggak pantas mengakui. Kalau kita buat logika, misalkan kita kecil bodoh, disekolahkan sama bapak ibu jadi pintar. Ya, pintar sampai gelar S1, S2, S3, terus kurang sampai nang S3, terus profesor kurang ya sampai nyosor-nyosor, kan pandai. Kan gitu lah. Bodoh belajar jadi pintar. Setelah pintar kita belajar menjadi ngerti. Setelah ngerti kita belajar menjadi apa? Bodoh lagi. Ternyata yang pintar, yang ngerti, yang hebat, yang kuasa bukan kita, Tuhan yang Maha Esa. Ngono gak paham lah yang ini kan melete. Bisa pasang siji bolak-balik pasang. Boleh pasang saya. Nah makanya itu hati rohani yang kita olah. Kita itu manusia kodratnya bodoh, hina, salah, luput, itu. Tapi di satu sisi kita juga diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kelebihan itu nggak boleh diakui. Makanya kita belajar kerohanian, jantung bersinar, itu hakikatnya hati rohani. Penyakit dohir dan batin juga beda. Sakitnya dohir dengan batin juga beda. Kalau kita dijupit tangan, pasti sakit tangannya. Tapi lah dipisui, sing loro kulitnya apa hati? Ya hatinya. Kita dihujat orang, difitnah orang, yang sakit mana? Hati kita. Makanya di pemahaman kerohanian sebenarnya melatih kepada kita bagaimana hati kita itu betul-betul bersih sehingga menjadi hati yang bersinar. Lalu wis hati wis bersinar berarti wis atine iku jembar. Lalu wis atine jembar koyok segoro seperti samudra. Di saat batin sudah seperti samudra, maka sesuatu yang masuk di samudra di lautan tidak ada hukum najis. Kotoran masuk nggak najis, bangkai masuk nggak najis. Kenapa? Karena saking luasnya. Makanya kalau Ghazali itu hati manusia itu seperti danau yang dialiri oleh 4 aliran. Salah satu aliran itu kotor, maka akan mengotori danau tersebut. Apa 4 aliran yang mengotori batin kita? Ini menurut Imam Ghazali: telinga, pikiran, mata, dan lisan. Ketika kita mendengar sesuatu, kemudian menjadi rusak batin kita, maka aliran masuk ke dalam batin kita. Dikabari koncone, oh reko ini, nanti tuh gini, akhirnya kita marah, kotor sudah. Meskipun pikiran kita jernih, tapi kalau salah satu itu kotor, maka hati kita akan menjadi kotor. Telinga jernih, sumber informasi oke, nggak ada yang masuk aneh-aneh. Cuma pikiran sudah kotor, ya pasti kotor juga batin kita. Makanya bagaimana antara pikiran kita, mata kita, lisan kita, telinga kita itu bisa bersih, hendaklah kita menjadi pribadi yang berbudi. Kita belajar jati diri dulu. Makanya kalau kita belajar jati diri, pertama paling enggak kita belajar bisiking ati. Setelah belajar bisiking ati, menemukan panceri ati, setelah itu apa? Uripe ati. Yang berbisik di dalam batin kita, jangan selalu kita menyimpulkan ini adalah bisikan baik. Intuisi lintasan, kalau menurut Imam Ghazali itu kan ada kalanya dari syaitan, dari nafsu, dari malaikat, juga dari Tuhan. Khawatir intuisi lintasan kerentek, kata orang Jawa itu ada nafsaniyah. Kerentek ataupun lintasan di dalam diri kita, itu sifatnya nafsu. Apa? Godaan. Nafsu nggak boleh kita matikan, tapi kita kendalikan. Makanya nafsu ini lah, kalau kita bisa mengendalikan, kita nggak akan pernah tergoda oleh sesuatu. Kita makan, itu nafsu. Tapi lek mangan tok urip mungkin badok. Mohon maaf loh bahasa Surabaya ini. Masa hidup cuma makan terus? Usia kita habis untuk memikirkan makanan. Ada nafsu sufiah, kemewahan. Senangannya mewah terus-terusan. Terus mulai rumah, pangkat, jabatan. Kemudian kita itu enggak pernah melakukan tunduk taat ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya usia kita habis
Gara-gara apa? Yo mikir dunia toh. Ada nafsu amarah, sifatnya ngamuk. Gitu loh. Apakah kita nggak boleh marah? Ya boleh. Bojo dipek wong sabar, yo remek. Anak pemilih wong sabar, yo ledeh. Makanya kapan kita menempatkan kita marah? Kapan kita menempatkan kita senang dunia? Kapan kita menempatkan waktu makan? Kapan kita untuk ibadah? Nafsu mutmainnahnya seimbang. Gitu loh. Makanya bisik hati harus bisa memahami. Oh ternyata kalau nafsu itu lebih pada godaan. Oke, kau cukupi urusan mangan, tapi jangan terlalu kita kebablasan mangan toh. Bolak-balik datang ke warung, posting buat status ceprek, rawon setan. Nah, itu kan itu nafsu makannya, luamahnya. Gitu loh. Bolak-balik pesan status, tawuran lur, dulur awake dhewe lur. Kena kebuki lur, ngamuk meneh. Begitu juga kemewahan. Ibadah pun juga gitu. Jangan kita sok ibadah, wiritan, sholat, kok enggak. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita harus bekerja. Cuma kudu ngerti kapan wae mau gawe, kapan waktu kita ibadah, kapan waktu kita marah, kapan waktu kita makan. Harus stabil. Loh kalau nafsu itu godaan. Tapi kalau khawatir syaitonnya, kerentak intuisi yang masuk pada diri kita, itu dari setan, sifatnya tipuan. Nyata-nyata haram, piye caranya oleh. Misalkan pacaran udah 2 tahun, masuknya ke WA itu pacarmu, masa cuma WA, cuma ngirim-ngirim foto, yuk kamu apel, apel temenan. Setelah apel, ayo keluar. Pacarmu dijabil nggak apa-apa pacarmu. Nah itu sesuatu yang nggak boleh, sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Gak apa-apa pacarmu diambung sidik yo gak apa-apa. Kok susu ambung akeh. Nah ini loh permasalahannya. Loh makanya itu Mas ya, harus bisa membedakan antara nafsu, setan, dan khawatir malakutiyah. Intuisi lintasan dari malaikat ini muncul yang namanya ilmu kasyaf, ilmu laduni. Kalau bahasa Arabnya ini laduni, bahasa pesantrennya laduni, mengerti sesuatu yang nggak pernah ia ketahui. Bahkan ilmu laduni memunculkan keindahan. Misalkan orang itu ahli pelukis, pelukis yang dia itu menggunakan intuisi perasaannya yang betul-betul malakutiyah, dia itu membuat lukisan mulai 1 titik sampai lukisan tergambar bagus, semua orang bisa menikmati keindahannya. Gitu, keindahannya itu khawatir malakutiyah. Kalau khawatir atau kerentak intuisi robbaniyah, itu datangnya dari Tuhan. Itu selalu datangnya petunjuk, masalah mengarahkan pada kebaikan. Makanya fungsi kita mempelajari kerohanian, mempelajari kesetiahatian. Jantung bersinar, lambangnya jantung itu gak ada yang lambang yang lain. Sebenarnya mengajarkan kepada diri kita mengenali jati dirimu, maka kau akan mengenal Tuhan. Di PS1 juga demikian sebenarnya. Makanya di samping kita itu berolahraga, kita juga berolah rasa. Ayo rasane piye carane dadi rasa sing selalu mengenal pada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping kita mempunyai gerak lahir, tapi kita juga mempunyai gerak batin. Di PS1 juga mengajarkan ilmu selamat, butuh ilmu dokden sama laden. Selamat. Saiki wong sakti dibaca gak apa-apa nek gak selamat yo remek. Di kita kan gak pernah diajarkan masalah kesaktian dibaca gak apa-apa, enggak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah ilmu keselamatan. Jadi itu masalah kerohanian, jantung bersinar itu tadi, kita harus bisa memahami, mengenali jati diri kita. Kita sebenarnya siapa? Wong kita hidup itu nggak bisa memilih. Wong gak bisa memilih kan telu lahir teko sapa, urip nanti mati nanti. Nah, kalau bisa memilih ya enak, aku ingin lahir dilahirkan teko presiden, anak presiden. Kalau ingin hidup mungkin saya ingin hidup di mana di mana di Amerika atau di mana, nggak bisa. Saya Jember hidupnya di sini. Dan orang itu juga nggak tahu sampai mati dikubur nanti juga enggak. Oleh sebab itu belajar seleksi. Setelah kita mengerti bisikin hati, baru pancari hati. Hati yang berbisik kita pahami ini betul-betul petunjuk.
Yang lain bukan. Berarti kita harus pancang. Hati kita itu selalu berdiri tegak. Makanya ada istilah ngadir alif. Berdiri tegak. Antara pikiran dan hati harus seimbang. Pikirannya A, ya hatinya kudu A. Suruh itu ya langsung kawruhe kudu pas sing temu rasane. Makanya rasa kita dengan rasa hati dan pikiran harus sama. Antara dohir batin kudu padha. Baru setelah itu kita menemukan uriping hati, hati kita itu hidup. Kalau hati kita sudah hidup, gimana? Sesuatu yang hidup di batin kita akan menggerakkan semua tata lahir kita menjadi baik dan tidaknya. Hati kan seperti tanah, Mas. Tanah itu sering digambiori menjadi tanah yang subur. Benih yang kita tanam pasti akan tumbuh. Sebab apa? Karena lahannya subur. Tetapi kalau tanah itu nggak pernah dikasih air, dikasih benih yang baik dari Jerman misalkan, ditanam, ya nggak mungkin tumbuh. Begitu juga hati kita. Semakin kita itu hati kita hidup dengan cara kita silaturahim ke warga-warga sepuh, kepada kiai, kepada ustadz. Untuk apa? Menghidupkan batin kita. Di saat sudah hidup batin kita, dikei nasihat, dikei ini celep, maka akan tumbuh ranting kebaikan kepada dirimu. Ragamu akan baik, lisanmu akan baik, matamu akan baik. Karena apa? Kilo batine wangi. Digambarno koyok kuku si dupo nyebar gondolarum. Itu jantung hatimu. Itu. Makanya jantung hati laksana bukhur, dupo jare wong Jawa. Arepe bukhur. Kalau hatimu itu wangi, rogomu ya api, hatimu badek ya bejat. Logikanya kan gitu. Makanya kalau batin itu sudah hidup, hatinya empuk, dituturi kena, diomongi kena, kok diomongi angel, hatinya sudah keras, membantu. Gitu. Makanya kalau kita sudah memahami tentang bisiking ati, pancering ati, uripe ati, itulah kita belajar menjadi SH yang sebenarnya. Orang PSHT. Jadi bela dirinya wis gak cukup rokok tok, tapi bela diri batin piye belani nafsu nyerang awake dhewe. Juruse kami kurang ngene tok, tapi jurus kudu sing jujur, kudu sing lurus. Itu sudah masuk pada orang batin kita. Itu Mas ya. Jadi lambang maksudnya jantung bersinar. Ini pemahaman saya itu adalah menggambarkan kepada kita orang PSHT itu di samping kita ngerukun Pak seduluran, tapi kita juga harus menjadi orang yang setia di hati, menjadi hati yang bersih, hati yang betul-betul bersinar, sehingga apa? Kita menjadi orang yang betul-betul berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin.